Okay, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good evening, everyone. So let's wait for the others first, and then we will start our class for tonight. Halo teman-teman, can you please turn on your camera? Teman-teman bisa dinyalakan kameranya, ya? And then we will start. Okay, halo sis Juju, how are you? I'm good, bro. How about you? I think I am fine. I think so. What about you, Salwa? How are you? I'm good, bro. Thank you. That's very nice. Sis Rachel, Stephanie, what about you? How are you? I'm fine. Thank you for asking. Bro, Kevin, you don't turn on your camera. Oh, I will. I will. Wait a moment. Okay, so everyone, do you know what are we going to talk about for today? No. Guys, ini pertemuan keberapanya kita? 16. 18. 13th ya. Pertemuan ke? Hah? 18, bro. No, 18. 18, bro. 18. Ya, ke 18 ya, cepet banget ternyata. And I want to ask you everyone, have you registered yourself to the next level? Not yet. Udah? Not yet. Not yet. I see, I see. Okay, so if you want to, whether you want to continue or not, it's your choice. Dan biasanya kalau udah kayak kayak gini teman-teman, sertifikatnya udah pada keluar semua kan? Harusnya udah ya. Udah keluar sertifikatnya. Nah, Udah, bro. biasanya kalau udah keluar sertifikatnya itu teman-teman, yang lain udah pada malas masuk. Biasanya seperti itu ya. But that's no problem. Ya. Bro, kelas TOEFL dimulai kapan? Kalau kelas TOEFL, actually guys, um, you can ask the customer service, our customer service ya. Sis Elsa, you can talk to Sis Elsa dan sis yang lainnya ya. Sebenarnya itu. That's okay. Karena masalah kepengurusan kelas itu actually it's not my job desk, of course. Itu bukan
yang saya handle ya teman-teman. What I'm handling actually is just about when we are in class, ya, ketika kita di kelas sebenarnya. Seperti itu, guys. Oke, jadi teman-teman hari ini kita akan membahas soal apa lagi namanya? Question word. Jadi question word. Teman-teman, question word itu apa? Jadi question word itu adalah bagaimana caranya kita membuat kalimat tanya. Kalimat tanya bukan cuman yang memiliki jawaban ya dan tidak, kan biasanya kalau yang memiliki jawaban ya dan tidak itu teman-teman ini toh apa kalimat interrogatif. Teman-teman tahu nggak kalimat interrogatif? Seharusnya saya udah jelaskan ya. Iya kan? Biasanya cuman kalimat tanya, benar sekali. Biasanya cuman di apa namanya? Subjek sama ada namanya kata kerja bantu, guys. Itu cuman ditukar aja tempatnya. Misal kalau misalnya di simple present tense ya. Kalau misalnya dia jadi simple present tense, teman-teman, kita do atau does dulu, ya kan? Do atau does ditambah subjek baru verb satu ditambah objek baru tanda tanya, kayak gitu. Kalau misalnya dia itu kalau verbal, kalau nominalnya am atau is atau are ditambah subjeknya apa ditambah objeknya langsung apa, kayak begitu. Kalau misalnya dia simple past tense yang verbal, teman-teman, untuk bikin kalimat tanyanya itu biasanya did dia dulu. Did ditambah subjek ditambah verb satu ditambah objek baru tanda tanya. Misal contoh kayak begini. Apakah contoh begini. Apa kamu tadi makan? Apakah tadi kamu makan gitu loh. Did you eat last time? Kayak gitu ya. Atau mungkin apakah kamu tadi apakah kamu mandi tadi atau kemarin? Did you take a bath yesterday? Kayak gitu ya. Teman-teman yang masih belum mengerti pembuatan kalimat interrogatif siapa? Oke, masih ada ya. Nah, teman-teman, atau mau bertanya mungkin? Nah, teman-teman, saya ulang ya. Kalimat interrogatif. Jadi kalimat interrogatif itu adalah kalimat yang memiliki jawaban tertutup. Apa itu jawaban tertutup maksudnya, teman-teman? Oh, memiliki pertanyaan. Pertanyaan tertutup lebih tepatnya. Hampir sama sih. Apa? Kalimat interrogatif yang memiliki kalimat pertanyaan tertutup. Atau kalimat yang berjenis aja. Berjenis pertanyaan tertutup. Maksudnya pertanyaan tertutup itu jawabannya antara ya dan tidak. Oke? Seperti itu. Jadi kalimat pertanyaan tertutup itu atau close question, teman-teman, itu pasti jawabannya adalah ya atau tidak. Misal begini, biasanya itu digunakan kalau teman-teman waktu kuliah mungkin, atau teman kuliahnya ada yang melakukan penelitian pasti kayak um, antara ya dan tidak kayak gitu loh jawabannya. Nah, itu namanya contoh pertanyaan tertutup. Itu kalimat interrogatif, teman-teman. Nah, kalau identik dengan kalau misalnya dia present tense, simple present. Wait a moment. Simple present tense. Dia itu bentuknya adalah yang verbal dulu. Bentuknya bagaimana?
Guys, do atau does, ya kan? Do atau does ditambah subjek, ditambah verb 1, ditambah objek, baru tanda tanya. Oke? Terus kalau yang nominalnya ada yang tahu? Halo? Oke, am is are. Am is are ditambah subjek, ditambah objek. Ya, baru tanda tanya. Itu kalau simple present. Kalau misalnya simple past. Bagaimana yang verbal, teman-teman? Saya tadi udah tulis ya. Dia adalah did, ditambah subjek, ditambah kembali ke verb 1, ditambah objek, terus tanda tanya. Kalau misalnya dia nominal, ya teman-teman, kalau misalnya dia nominal, di sini dia menjadi was atau were, ditambah subjek, ditambah objeknya apa. Itu aja. Itu kalau misalnya dia simple past tense. Bagaimana kalau misalnya dia itu adalah bentar guys. Bagaimana kalau misalnya dia itu simple future? Simple future tense. Yang verbal dulu. Bagaimana teman-teman? Ada yang tahu? Halo? Simple future, bukan past future. Yang interrogatif ya. Jadi dia adalah will tambah subjek ditambah verb 1 ditambah objek. Will you go to my house tonight? Gitu ya. Kalau misalnya dia nominal, harus ada be-nya. Will tambah subjek ditambah be ditambah objek. Nah, teman-teman, ini be-nya maksudnya apa? Ya ditulis be. Ditulis be memang. Will you be here with me? Kayak gitu. Ya. Oke. Seperti ini aja, teman-teman. Yang penting, teman-teman. Oh iya, dan juga ini ada sedikit nih. Dan juga, teman-teman, ada sedikit yang cukup membingungkan. Untuk kalimat ada namanya modal akseleris, harus saya ajarkan ini. Ada namanya modal auxiliaris, kayaknya gini deh. Tulisannya kayak gini. Teman-teman, ada namanya modal akseleris, ya. Ada namanya can, could, will, would, may, might, shall, should, must, ought to. Nah, teman-teman, kita nggak usah tulis ought to. Jarang banget dipakai. Nah, teman-teman, ini modal akseleris, ya. Oke, ini termasuk kata kerja bantu. Oke. Jadi, teman-teman, ini, ingat ya, ini dapat menggantikan, bisa menggantikan ini, teman-teman. Ya, ini will kan udah ada nih, will di sini kan. Kalau misalnya dia jadi simple future tense. Nah, teman-teman, tapi selain itu kayak can, may, shall, must,
itu bisa menggantikan do atau does. Bagaimana contohnya bro Kak? Misal ada sebuah kalimat. Ada sebuah kalimat teman-teman. Mereka makan ikan setiap hari. Teman-teman bagaimana bahasa Inggrisnya? Mereka makan ikan setiap hari. Silakan diartikan ke bahasa Inggris, please. They eat fish every day. Oke, udah benar ya. Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya saya tulis seperti ini, apakah mereka memakan ikan setiap hari? Bagaimana bahasa Inggrisnya? Bagaimana bahasa Inggrisnya teman-teman? Do they eat fish every day? Nah, pertanyaan selanjutnya lagi. Apakah mereka bisa makan ikan setiap hari? Silakan ditulis. Apakah mereka bisa makan ikan setiap hari? May itu boleh atau mungkin. Bisa itu can. Oke, udah benar teman-teman. Pakainya can. Could itu boleh, cuman itu sopan banget ya. Could itu biasanya dipakai di past tense nanti. Jadi can they eat fish every day? Jadi teman-teman, ada beberapa orang yang mereka tulisnya do they can eat fish every day? No, it's not. Tapi langsung can they. Ya. Ah, sis Endang it's not like that ya, nggak kayak gitu. Tapi do-nya itu langsung diganti menggunakan can seperti yang sudah saya tulis. Jadi yang diganti di situ. Terus pakai can aja, nggak usah pakai could. Oke, bisa dimengerti sampai sini teman-teman? Teman-teman kok pada mati kameranya ini? Saya susah melihat ekspresinya teman-teman kalau kameranya dimatikan ya. That's Ya, apa? for me to to know that you understand or not. Ya, masih belum mengerti Kak. Maksudnya Mbak coba kasih contoh yang lain. Jadi kalimat interrogatif itu ya, jadi saya contoh kayak gini aja. Mereka makan ikan setiap hari. Nah, teman-teman, ada bentuk positif dari sebuah kalimat ya. Mereka they eat fish every day. Ada bentuk negatifnya ya. Kalau bentuk negatifnya adalah they do not eat fish every day. Kalau bentuk pertanyaannya ya pakainya do sama they-nya diganti. Do they eat fish every day? Lah, bagaimana caranya ditahu harus seperti ini? Karena memang rumusnya seperti itu pada waktu hari kapan? Minggu kapan saya kasih teman-teman? Minggu pertama, ya. Minggu pertama, minggu kedua kita juga masih latihan-latihan soal itu kan, kayak gitu. Terus, misal ada kita ambil yang simple past tense. Dia perempuan. Dia perempuan
Dia perempuan. Bernyanyi tadi malam. Bagaimana bahasa Inggrisnya, teman-teman? Yang bentuk positifnya, bentuk negatifnya, sama bentuk interrogatifnya. Silakan. Teman-teman, rumusnya simple pas. Gimana? Rumusnya simple pas. Teman-teman, guys, kok pada lupa rumusnya, teman-teman? Rumusnya simple pas itu subjek tambah verb 2 aja ditambah objek. Kalau bentuk negatifnya subjek ditambah did ditambah not ditambah verb 1 ditambah objek. Itu ya. Kayaknya kita tidak akan ada praktek malam ini, guys. I'm really sorry. Ayo silakan diartikan dia perempuan. Dia perempuan itu pakainya she. Dia perempuan bernyanyi tadi malam. Good. Nah, teman-teman, silakan ya. Kalau misalnya ada yang masih belum dimengerti, silakan tanyakan aja. Tanyakan, jangan didiami ya. Jangan, karena nanti kalau didiami saya anggap mengerti terus semakin ke sana ternyata semakin bingung karena ini masih bukan inti pembahasannya kita hari ini, guys. Ingat ya, ini masih pengantar, bukan inti pembahasan kita malam ini. Yang benar sang atau sing, question sentence, pakainya sing. Did she sing? Kan kembali ke verb 1. Oke, Rachel? Bisa dimengerti ya? Silakan tanyakan teman-teman. Don't be shy to ask. Jangan malu bertanya ya. Sebut aja kalau misalnya tidak dimengerti. It's okay. Bingung di mananya, Humairah? Bilang aja nggak apa-apa. Please turn on your microphone. Bisa dinyalakan mic-nya. Dinyalakan aja mic-nya. Bingungnya di mana? Bingungnya di mana, Humairah? Halo? Halo teman-teman? Kak, ini yang dia perempuan bernyanyi tadi malam, ini dia maksudnya ini simple present tense atau nggak bingung Kak. Ini rumusnya yang mana jadinya Kak? Oh, oke. Jadi, begini saya jelaskan ya. Nah, jadi kayak gini. Humairah, jadi sebenarnya itu kalimat tidak dia sebenarnya terbentuk dengan sendirinya, ya. Bagaimana saya jelaskannya? Humairah,
I want to ask you, saya mau tanya dulu. Have you ever learned Arabic? Pernah belajar bahasa Arab walaupun sedikit? Pernah, Kak. Oke. Lebih mudah menjelaskan semoga ya. Nah, jadi hampir sama dengan perubahan fiil. Jadi hampir dengan perubahan fiil. Nah, misal mungkin saya agak sedikit salah dalam menjelaskan bahasa Arabnya, tapi kalau misalnya dia itu kalimat yang terjadi saat ini, ya, kita menggunakan present tense, verb 1. Saya nggak tahu itu fiil apa di sana. Nah, kalau misalnya dia itu adalah, misal tadi malam nih, terjadi tadi malam kan? Ini kan tadi malam terjadi, bernyanyi. Nah, berarti dia menggunakan verb 2 kalau di bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya dia itu di bahasa Arab, saya nggak tahu itu namanya fiil apa. Fiil madhi mungkin. Atau fiil apa kayak gitu. Bisa dimengerti? Nah, karena dia terjadi tadi malam, kita otomatis menggunakan simple past tense. Rumusnya simple past tense. Yang mana dia intinya menggunakan verb 2 aja. Gitu ya. Bisa dimengerti, Humairah? Insya Allah, Kak. Masih belum? Nah, coba saya jelaskan begini. Kalau misalnya dia sudah terjadi, ada suatu aktivitas yang sudah terjadi, kita menggunakan simple past tense. Ya. Kalau misal kalimatnya tidak ada kata tidaknya, kalau misalnya bukan pertanyaan, terus tidak ada kata tidaknya juga, berarti dia itu kalimat positif. Oke? Berarti dia kalimat positif. Nah, masuk aja rumusnya. Misal, dia perempuan atau anggaplah saya. Saya bernyanyi tadi pagi. Kapan terjadinya? Oh, tadi pagi. Berarti kita pakai simple present atau simple past. Karena terjadinya sudah lewat tadi, ya, berarti kita menggunakan past tense. Simple past tense. Jadi saya bilang, I sang. Bukan sing. Sing itu verb 1. Sing itu verb 1. Sang itu verb 2. Sang itu verb 3. Ya. Nah, terus kalau misalnya saya mau bilang, saya bernyanyi tadi pagi. Karena terjadi tadi pagi, berarti saya menggunakan verb 2. I sang last morning. Kalau misalnya saya mau bilang saya tidak bernyanyi tadi pagi, ya saya menggunakan rumus yang negatifnya dong. I did not sing. Kembali ke verb 1. Last morning. Kalau misalnya saya bertanya, apakah saya bernyanyi tadi pagi? Saya pakai rumus interrogatif. Did I sing? Tetap kembali ke verb 1. Did I sing last morning? Begitu. Bisa dimengerti, Humairah? Insya Allah, Kak. Kak, jadi yang simple present tense itu digunakan pas kapan, Kak? Waktu kapan? Nah, simple present tense ini kita gunakan ketika sebuah kalimat itu terjadi berulang-ulang atau sebuah fakta, kenyataan, atau terjadi saat ini. Misal, saya kasih contoh kayak rutinitas. Rutinitas kan berulang-ulang toh. Misal, saya belajar setiap malam. Setiap malam, hari ini terjadi, besok terjadi, kemarin juga terjadi. Tapi berulang-ulang, rutinitas kan, itu tetap pakainya simple present sebenarnya. Gitu ya. Kalau misalnya saya mau bilang, saya lapar. Nah, kan laparnya sekarang toh. Jadi saya pakai yang nominal, I am hungry. Atau contoh, saya mau bilang suatu fakta, kenyataan. Presiden Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Insinyur Soekarno, sorry. Insinyur Soekarno is the first president of Indonesia. Itu boleh. Atau mungkin saya mau bilang dia kaya.
Itu kan fakta, dia itu kaya. Nah, ya udah, he is rich. Kayak gitu. Itu menggunakan present tense. Kayak gitu bisa dimengerti, Humaira? Iya Kak, thank you ya Kak. Oke, that's. Nanti Humaira harus pelajari lagi masalah verbal sama nominalnya ya. Kalimat verbal sama kalimat nominal. Pokoknya kalimat verbal itu kalau ada kata kerjanya. Kalau kalimat nominal itu nggak ada kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Bro, ada rumus buat hafalin verb 1, verb 2, verb 3? Nggak ada menurutku, memang harus dihafalin. Perbanyak baca. Oke, teman-teman yang kita lanjut ya. Jadi she sang last night. Terus nomor 2, she did not sing, kembali ke verb 1 last night. Terus yang interrogatifnya, did she sing last night? Nah, udah guys. Nah, teman-teman saya mau tanya. Ya, kalau saya ganti di sini, guys. Bentar ya. Saya ganti di sini kalimatnya, mohon diperhatikan teman-teman. Ya. Hmm, apa ya? Bolehkah saya makan ikan setiap hari? Bahasa Inggrisnya apa, teman-teman? Terus yang nomor 2, hmm, apa ya? Bisakah bisakah kami atau kamu aja? Bisakah kamu bernyanyi tadi malam? Silakan diartikan. Siswa Dania, itu bolehkah, bukan bisakah? Ya, silakan guys. Bro Aditama, tidak ada di sini tulisannya verb ing ya, harus verb 1. Ya, teman-teman. Ini berpatok sama rumus aja, guys. Dan teman-teman tidak akan salah. Ya, berpatok sama rumus aja. Ya, tidak ada verb ing. Oke, Bro Adi. It's okay, no problem. Harus perhatikan rumus. Apakah kita harus menghafal rumus, Bro, setiap kita mau bicara? Teman-teman, dihafalin dulu. Nanti lama-lama kebiasaan kok. Bro Jonas, ingat ini tadi malam ya. Ini tadi malam, berarti past tense. Bolehkah itu pakainya may, guys? May I eat fish every day? Terus yang nomor 2, could you sing last night? Seperti itu ya, teman-teman. Teman-teman, saya mau tanya, sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan kah tentang interrogatif center? Masih ada? Bro, Ya.
Boleh nggak dibedah yang modal auxiliary ini kapan bisa menggunakan can, could, will, would kayak gitu ke kalimatnya. Oh iya ya, saya lupa tulis ininya guys, sorry. Lupa tulis bahasa Indonesianya. Can sama could itu artinya sama, bisa. Ya, will sama would artinya sama, akan. May sama may artinya sama, boleh. Atau mungkin juga shall sama should itu artinya sama, lebih ke akan, tapi artinya akan, tapi kebanyakan digunakan dalam rangka dalam arti sebaiknya. Sebaiknya, mas ini teman-teman harus. Nah, teman-teman, could kan artinya bisa, would artinya akan, might artinya boleh, should artinya sebaiknya. Ya, itu semua verb 2-nya. Jadi digunakan pada saat past tense. Oke, bisa dimengerti ya. Kalau mas bagaimana? Ya tetap mas. Tetap mas. Kalau mas tetap mas. Could you sing? Kenapa sing bukan seng? Karena kan rumusnya kalau misalnya dia past tense, terus yang interrogatif, silakan dilihat ini teman-teman. Dia di sini did-nya dirubah karena sama-sama auxiliary ya. Did dirubah menjadi could tadi kan. Terus tetap pakai verb 1. Kita hanya akan menggunakan verb 2 kalau dia kalimatnya positif. Sung, sung ya, sang. Sang dipakai di kalimat kayak apa? Contoh, she has sung at the bar. Dia telah bernyanyi di bar, kan menggunakan verb 3 itu. Perfect tense. Tapi teman-teman nanti di basic 2 baru dapat perfect tense. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo guys. Lanjut. Penggunaan seng, sing, sang, song itu kapan? Oh, enggak. Jadi verb 1 itu sing, verb 2 itu sang, verb 3 itu sang. Ya. Nah, sing digunakan untuk simple present. Sang itu verb 2-nya digunakan untuk simple past. Verb 3 atau sang itu digunakan ketika dia di present perfect tense atau yang penting ada perfectnya. Kalau song itu bukan kata kerja, song itu musik. Karena sudah pakai could Kak, jadi kata kerjanya menjadi verb 1 itu juga bisa. Ya, karena setiap modal teman-teman ya ingat, setiap modal ketika dia ketemu kata kerja dia harus berubah menjadi verb 1. Bukan pakai to. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang bilang I must to, ya, I could to, I will to, gitu salah. Pasti salah. Nggak boleh ketemu to. Ya. Mau eat, oh may I. May I eat fish every day itu present tense atau past? Present tense dong. Kan every day. Ya. Berulang-ulang. Ada konteks berulang-ulang. Jadi bukan masalah itu sudah terjadi, maksudnya kalimatnya kan bertanya bro, berarti belum terjadi, tapi kan konteksnya everyday guys. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita masuk ke inti pembahasan. Ya. Day 17 recording. Kayaknya saya udah kirim deh teman-teman. Belum kah? Udah dong. Yang di WA itu ya. Udah guys. Udah. Udah. Udah ya. Udah.
Oke guys, kita lanjut ya. Bentar, saya tag dulu. Nah, itu udah. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut pembahasan inti. Ada namanya question word. Question words. Apa ini question words? Banyak question words ini, teman-teman, yaitu 5W tambah 1H. Apa aja? What, who, where, when, why, Why? how. Walaupun ada which juga bisa. Which bisa banyak, tapi ini yang paling umum ya. Nah, teman-teman, ketika ada kalimat ini, ya, bagaimana cara buatnya? Tinggal ditambahkan interrogative sentence. Gitu aja. Ya. Contohnya begini. Misal, tadi ada kalimat, saya, mereka. Mereka makan ikan setiap hari. Ya kan? Ketika saya mau bertanya, kenapa mereka makan ikan setiap hari? Kita tinggal bikin why dulu, terus masukkan interrogative sentence dari mereka makan ikan setiap hari. Silahkan teman-teman. Ada yang tahu? Kok pakai are? Kok pakai are, guys? Nah, why do? Guys, do-nya jangan lupa. Teman-teman, lupa interrogative sentence baru kita pelajarin tadi nih. Teman-teman, interrogative sentence. Why do nuggets? Why do they eat fish every day? Kayak gitu. Nah, atau misal contoh, teman-teman kita mau bilang kapan? Misal, kapan kamu pergi ke Makassar? Contoh. Teman-teman, kita kalau membahas kapan ini, konteksnya cuma ada dua. Ya kan? Konteks cuma ada dua. Di masa yang akan datang atau di masa lalu. Iya kan? Iya tak? Iya tak? Ya, Ketika saya mau bertanya, misal, saya baru ketemu si Rachel nih. Terus si Rachel bilang, oh saya pernah ke Makassar gitu. Terus kutanya, oh kapan kamu pergi ke Makassar? Maksudnya dalam konteks past tense kan? Iya kan? Bisa dimengerti tadi? Yang saya maksud, maaf saya mute dulu ya. Yang saya maksud tadi bisa dimengerti teman-teman? Misal, si Rachel bilang, saya pernah ke Makassar bro Kavi. Terus bilang, oh kapan kamu pergi ke Makassar? Nah, itu konteksnya masa lalu. Berarti saya pakainya yang mana? When, interrogative sentence-nya pas kayak gimana? When did you go to Makassar? Tapi kalau misalnya si Rachel bilang, oh bro Kavi, saya mau pergi ke Makassar. Berarti rencana di masa depan. Kutanyalah, oh kapan kamu pergi ke Makassar? Dalam konteks di masa depan. Iya kan? Bisa tah? Nah, kutanya bagaimana bahasanya teman-teman? Silakan diartikan ke bahasa Inggris dong. Silahkan. Berarti dia menggunakan simple future tense. When will you go to Makassar? That's correct. When will you go to Makassar? Kayak gitu teman-teman. Apakah kita boleh menggunakan do? Menggunakan do boleh enggak ya?
Saya kalau di film teman-teman saya nggak pernah nemu sih. Kalau di film ya, paling dia nanyanya when will you atau when did you? When did you arrive? Kayak gitu, nggak pernah nemu. Kapan kamu akan ke Makassar dong berarti pakai akan. Iya, seharusnya seperti itu. Ya. Tapi biasanya kita di Indonesia kalau mau bilang akan, kita pakainya mau toh. Iya kan? Oh, saya mau makan dulu. Kayak gitu. Saya mau pergi ke sekolah. Artinya akan kayak gitu. Bro, mau tanya lihat sertifikatnya di mana ya? Biasanya di Gmail-nya teman-teman, email masing-masing. Ya, seperti itu. Bisa dimengerti sampai sini? Guys? Bro, bisa di screenshot yang tadi enggak? Waduh, guys. Semoga masih ada ya. Ah, ini. Silakan di screenshot. Sorry. Hampir kehapus. Silakan di screenshot, teman-teman. Bentar, saya screenshotin ya. Misalnya, jadinya future tense dong. Iya, jadinya future tense. Karena kan rencana di masa depan ya. Jadi inilah dia rumusnya. Cuman ini yang masih gampang, yang masih belum membingungkan. Ya, nanti akan saya jelaskan yang membingungkannya. Nah, teman-teman, saya masuk ke yang lebih membingungkan ya. Oke? Wait. Wait guys. Saya hapus dulu. Nah, teman-teman, sebenarnya ini untuk menanyakan non subjek. Maksudnya menanyakan non subjek, yang penting bukan subjeknya yang ditanyakan. Ada yang menanyakan subjek. Maksudnya menanyakan subjek ya, siapa pelakunya? Nah, teman-teman, subjek itu cuman bisa 2 pertanyaan aja. Yaitu what sama who. Iya kan? Iya kan? Yang bisa menjadi subjek cuman 2. What atau who. Oke? Apakah bisa where menjadi subjek? Enggak dong. Yaitu kata keterangan. When juga keterangan waktu. Ya. Nah, teman-teman, I'm really sorry guys, saya sebenarnya ini nggak ada di materinya kita cuma sampai question words aja. Tapi saya lanjut di sini biar nggak setengah-setengah pemahamannya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini untuk menanyakan subjek itu ditambah dengan verb ditambah objek baru tanda tanya. Verb ini kok kosong, bro? Bagaimana caranya tahu dia pakai verb 1 kah, verb 2 kah, verb 3 kah? Bagaimana caranya ditahu? Ya, tergantung dari tensisnya. Kalau misalnya dia adalah simple present, simple present teman-teman bukan verb 1, tapi verb S atau IS. Kalau simple past kalau simple past pasti verb 2. Kalau simple future dia pasti menggunakan will tambah verb 1. Itu yang bisa menggantikan V di sini, teman-teman. Nah, contohnya, apa sih bedanya dulu? Bedanya menanyakan non subjek sama menanyakan subjek. Teman-teman, semoga teman-teman bisa lihat perbedaan di sini. Siapa yang menyukaimu sama siapa yang kamu sukai. Teman-teman, mana yang menanyakan pelaku, mana yang menanyakan bukan pelaku?
Mana yang menanyakan subjek, mana yang menanyakan non-subjek. Ingat teman-teman, subjek itu adalah yang melakukan pekerjaan tersebut, yang melakukan aksi. Kalimat satu kah atau kalimat dua kah? Kalimat satu yang mana? Bentar, ini kalimat satunya kenapa? Kalimat satunya kenapa? Kalimat duanya kenapa? Enggak, maksudnya apa jawabannya gitu? Mana gini aja, mana yang menanyakan subjek, wes? Yang menanyakan subjek dulu. Yang menanyakan subjek kalimat satu atau dua? Yang menanyakan subjek. Oke, teman-teman, yang menanyakan subjek, apa tadi saya jelaskan pengertiannya menanyakan subjek, teman-teman? Pengertiannya subjek? Subjek melakukan pekerjaan, pelaku. Nah, yang menanyakan subjek berarti kita bertanya siapa yang melakukan pekerjaan atau aksi tersebut. Nah, teman-teman, kita lihat dulu. Nomor satu, siapa yang menyukaimu? Ya, kayaknya itu udah jelas. Siapa pelakunya? Nggak ada kan? Itu kan yang ditanya. Berarti nomor satu yang menanyakan subjek. Gitu. Ya. Kalau nomor dua kan siapa yang kamu sukai? Berarti kamu sudah suka. Berarti kita nggak usah tanyakan kamu. Yang ditanyakan yang disukai ini siapa? Ya kan? Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kita di sini, misal nomor satu, kita menanyakan subjek. Siapa? Who? Kita pakai love aja ya. Who love karena dia simple present tense. Who loves pakainya verb SES. Who loves you? Gitu. Nah, kalau siapa yang kamu sukai, who pakai pakai rumus interrogative sentence. Who do you love? Bisa dimengerti atau masih bingung? Tambah keriting. Gimana guys? Why do you love me? Kayak gitu. Who do you love? Atau kita ganti eh, eh, kita ganti subjeknya. Siapa yang dia perempuan sukai? Terus siapa yang menyukainya? Menyukainya ini perempuan yang dimaksud ya, perempuan. Nah, teman-teman, silakan diartikan. Oke, nomor satu, who loves her? Who loves her? Nomor duanya bagaimana? Kok pakai do, pakainya does. Ya, bisa dimengerti kenapa pakai does, Sis Rachel? Karena who
does karena dia she, who does she love? Udah Shiloh. Ya. Bikin keriting ya, teman-teman. Sorry guys, saya membawakan materi yang agak sedikit rumit. Sebentar saya kirim ke grupnya dulu. Oke, that's guys. So, teman-teman, sampai di sini ada yang mau dibanting? Tadi mau pakai das tapi takut salah. Ternyata benar. Nggak apa-apa. Emang sengaja. Nggak, maksudnya sengaja cari salahnya ya. Teman-teman, namanya belajar kan. Belajar kan kalau misalnya saya ya, tipe itu saya mencari kesalahan supaya bisa diperbaiki. Bagaimana Bro Akbar? Bro, bener nggak? Tinggal hafalin rumus, lalu tinggal masukin S-nya, B-nya, O-nya. Bro, bener nggak? Tinggal hafalin rumus, lalu tinggal masukin S-nya, verb-nya, O-nya. Ya, sebenarnya kayak gitu aja. Yang penting ada rumusnya. Segampang gitu ya cara ngomongnya ya. Aplikasikan yang susah, Bang. Coba lihat yang slide terakhir, Bro. Saya udah kirim ke grupnya ya. Oke, I'm really sorry guys. Pelajaran hari ini cukup sulit ya. So everyone, maybe that's all from me because our time is up. Thank you very much, and I'm really sorry too. Jelas Aisyah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa Waalaikumsalam. daftar untuk lanjut ke basic Waalaikumsalam warahmatullahi selanjutnya ya. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. bro. You're welcome. Thank you. Thank you. Besok kita akan praktek full. Thank you, bro. Thank you, Bro Kavi. Jadi kalau bisa besok jangan terlambat teman-teman. Thank you. See you. Oke. Thank you, bro.